Apa hukumnya nikah via online, video call? Ada mempelai laki-laki, ada wali. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, ada 2 orang saksi. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi. Kemudian ada mahar, kemudian ada ijab dan qabul. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Ulama yang sangat ketat mengatakan kalau ini tidak terwujud maka nikah batal. Bagaimana kalau mempelai laki-lakinya itu di luar negeri dan dia pakai teleconference? Aku nikahkan engkau dengan anakku, melihat layar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Lalu kemudian dia di sana menjawab, aku terima nikahnya anak bapak dengan mahar, sah. Kata 2 orang saksi, gimana? Sah. 2 pendapat dalam hal ini. Pertama, pendapat ulama yang ketat mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena tidak satu majelis. Yang kedua, antara akad ijab dan qabul putus. Pendapat yang kedua mengatakan sah. Kenapa? Dengan syarat tidak ada unsur tipu, terpercaya, tidak ada unsur ghish, tidak ada unsur zalim, tidak ada aniaya, tidak ada unsur yang kira-kira membuat akad itu rusak, maka akadnya sah. Saya pribadi condong kepada pendapat yang ketat. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri kalau dalam masalah hukum tasyaddadna. Dalam masalah hukum kami ketat. Kalau dalam masalah fadail amal, dalam masalah riwayat oke, tapi ini dalam masalah hukum, apalagi zaman sekarang penipuan banyak sekali. Oleh sebab itu janganlah melalui ini. Kalaupun mau juga diwakilkan bisa, ditaukilkan, diwakilkan bisa. Ketika itu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid kuliah di Baghdad, akad nikah di Jawa dilakukan oleh paman beliau, jadi bisa diwakilkan, diwakilkan. Mempelai laki-lakinya jauh, diwakilkan. Penerimaan qabulnya itu bisa. Oleh sebab itu maka ini lebih selamat daripada menggunakan, kalau menurut pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang ikut mencari nafkah dan membiarkan anak-anaknya diasuh oleh seorang pembantu berdosa? Ini tentang masalah perempuan bekerja. Perempuan bekerja, 2 pendapat. Pendapat yang pertama, perempuan tidak boleh bekerja. Dalilnya waqarna fi buyutikunna, kamu mesti menetap di rumah. Inilah sebagian saudara-saudara kita, ustadz-ustadz yang mengatakan perempuan nggak boleh kerja, dia di rumah saja menjaga anak. Titik. Pendapat yang kedua, Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar mengatakan perempuan boleh beraktivitas. Dalilnya mana? Nabi pernah melihat Asma menjunjung makanan onta, makanan kambing. Nabi tidak melarang. Itu menunjukkan perempuan boleh beraktivitas bekerja di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. 5. Yang pertama, izin suami. Suaminya benar-benar izin. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ketiga, tidak berdua-duaan dengan laki-laki tak mahram. Kalau dia ngantor rame-rame, kalau dia keluar kota rame-rame. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. La tusafiranna mura'atun illa ma'adhi mahramin. Yang ketiga, 4, tidak meninggalkan kewajiban. Jadi sebelum berangkat ke rumah, dia sudah siapkan sarapan, atau ada orang yang dia bayar untuk membantu, menolong, membantu. Jadi kalau dia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, handphonenya mati, dia mandikan anaknya, dia didik anaknya, dari maghrib ke isya dia ajar anaknya, habis itu dia tanya PR-nya, bagus. Jangan dari jam 8 sampai jam 4 sore dia bekerja di kantor, pulang ke rumah dia main handphone, anaknya mau tunjukkan nilainya dia tidak mau tahu, akhirnya tidak dapat kasih sayang. Oleh sebab itu, maka waktu yang singkat efektivitas waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri karena beliau sakit?
5 kewajiban seorang suami. Seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada istri. Makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Kalau dia tidak sanggup, perhatian termasuk seksual. Kalau dia tidak mampu, maka dia diberikan masa untuk berobat, impoten. Diberikan dalam Islam berobat setahun. Setahun dia tidak sembuh, maka istrinya berhak untuk menggugat ke pengadilan. Penyakit kusta, penyakit supak, boleh dia menggugat. Jadi dalam Islam itu rasional. Jadi tidak semata-mata perasaan saja. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu memberikan nafkah zahir, yang tadi batin, zahir, tak mampu dia memberikan makan? Maka dalam Islam dia punya keluarga, keluarganya menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Keluarganya pun susah juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Maka kalau sudah di bawah kemampuan, maka diangkat hukum kewajiban dari dirinya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini dibukakan Allah segala kesulitannya, ditolong Allah segala kesusahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahkah menolak seorang lelaki yang hendak berkenalan dan meminang karena beliau perokok dan saya enggak kuat asap rokok? Perempuan itu dalam Islam dihormati, dimuliakan. Suatu ketika datanglah seorang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ayah saya menikahkan saya dengan laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya saja. Dinikahkannya saya dengan laki-laki itu karena dia ingin dipandang, dimuliakan. Nabi SAW memanggil bapaknya. Panggil Nabi, lalu kata Nabi SAW, anak perempuan ini punya hak terhadap dirinya sendiri. Itu 14 abad yang lalu, apalagi zaman sekarang. Oleh sebab itu perempuan itu ditanya. Makanya sebelum akad nikah, wali Pak Kua mengatakan kepada bapak, coba tanya anak gadisnya Pak. Diutus satu orang masuk ke kamar. Anaknya diam. Mau kamu menikah dengan laki-laki ini? Diam. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Kalau dia diam, berarti dia setuju. Oleh sebab itu, maka kalau tidak setuju, dia katakan, saya tidak mau, karena dia perokok. Tapi dia orang baik. Tanya, mau tak berhenti merokok sekian bulan ini? Jadi keputusan itu ada pada perempuan, ada pada walinya, bermusyawarahlah mereka. Wa amruhum syura bainahum. Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.